Kalau kamu mencari zigurat di buku sejarah, kamu akan menemukan penjelasan yang hampir selalu sama. Bangunan bertingkat berbentuk piramida berundak, dibangun sebagai tempat ibadah. Kuil di puncaknya sebagai tempat para dewa bisa turun dari langit dan bertemu dengan manusia. Simbol dari hubungan vertikal antara bumi dan langit dalam kosmologi Mesopotamia. Tidak salah, tapi jauh dari lengkap. Karena kalau kamu mendekati zigurat bukan sebagai sejarawan agama, tapi sebagai insinyur, kalau kamu melihat proporsinya, sistem drainasenya, orientasinya terhadap matahari dan angin, material yang digunakan di lapisan yang berbeda-beda, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan tempat ibadah yang kebetulan juga punya fitur teknis, tapi sistem rekayasa yang sangat canggih yang dibungkus dalam konteks ritual. Perbedaan itu penting karena kalau zigurat adalah kuil, maka kita memahaminya sebagai ekspresi kepercayaan. Tapi kalau zigurat adalah teknologi, maka kita harus bertanya, teknologi untuk apa? Masalah apa yang sedang dipecahkan? Dan mengapa solusinya memerlukan struktur sebesar dan sepadat itu? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengubah cara kita memahami bukan hanya zigurat, tapi seluruh cara orang Sumeria berpikir tentang hubungan antara arsitektur, lingkungan, dan kelangsungan hidup. Mari kita mulai dari yang paling konkret, material. Zigurat tidak dibangun dari satu jenis batu bata. Penelitian arkeologis terhadap zigurat, Ur, yang merupakan salah satu yang paling terdokumentasi, dibangun oleh Raja Ur-Nammu sekitar 2100 sebelum Masehi dan masih berdiri sebagian hingga hari ini, menunjukkan sistem lapisan material yang sangat spesifik. Inti bagian dalam, batu bata lumpur yang dikeringkan oleh matahari. Murah, cepat dibuat, tapi rentan terhadap kelembapan. Lapisan luar, batu bata yang dibakar dalam tungku, jauh lebih keras, lebih tahan air, lebih mahal dan lebih padat karya untuk diproduksi. Di antara keduanya, pada interval tertentu, lapisan anyaman alang-alang dan bitumen, aspal alami yang berfungsi sebagai lapisan kedap air. Ini bukan pilihan estetis. Ini adalah solusi rekayasa untuk masalah spesifik. Bagaimana membangun struktur masif yang tahan lama di dataran banjir yang permukaan air tanahnya tinggi, di iklim yang bergantian antara panas ekstrim dan hujan lebat musiman. Sistem drainase di dalam dan di permukaan zigurat juga bukan aksesoris. Lubang-lubang drainase vertikal ditemukan di beberapa zigurat. Saluran yang memungkinkan air hujan yang meresap ke dalam struktur untuk mengalir keluar secara terkontrol, mencegah akumulasi kelembapan yang bisa merusak inti batu bata lumpur dari dalam. Ini adalah sistem manajemen air yang terintegrasi ke dalam desain struktural sejak awal perencanaan. Dan ada satu detail lagi yang jarang disebut. Kemiringan dinding zigurat bukan vertikal. Ia sengaja dibuat miring ke dalam. Buttressed wall dalam terminologi arsitektur yang mendistribusikan beban secara lebih efisien dan meningkatkan stabilitas struktur terhadap getaran dan pergeseran tanah. Mereka sudah memahami distribusi beban di 2000 tahun sebelum Masehi, tanpa persamaan matematika yang kita gunakan hari ini untuk menghitung hal yang sama. Kemudian ada pertanyaan tentang orientasi. Hampir semua zigurat yang sudah kita pelajari memiliki sudut-sudutnya, bukan sisinya, menghadap ke 4 arah mata angin utama: timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Selama ini dianggap sebagai keputusan kosmologis, alignment dengan arah-arah sakral dalam kepercayaan Sumeria. Tapi ada penjelasan lain yang jauh lebih fungsional. Di dataran Mesopotamia, angin dominan bertiup dari barat laut. Angin yang membawa hujan musiman dan mendinginkan suhu di musim panas. Dengan menempatkan sudut bangunan menghadap ke arah itu, tidak ada sisi dinding yang sepenuhnya terekspos tegak lurus terhadap angin dominan. Hasilnya,
Tekanan angin terdistribusi lebih merata ke seluruh struktur, erosi permukaan lebih lambat, stabilitas lebih baik dalam badai. Selain itu, orientasi sudut terhadap mata angin berarti bahwa di setiap waktu dalam satu hari, selalu ada sisi dinding yang berada dalam bayangan. Artinya, selalu ada sisi yang lebih sejuk, relevan untuk aktivitas di sekitar bangunan, untuk kondisi pekerja, untuk penyimpanan material yang sensitif terhadap panas. Penjelasan kosmologis dan penjelasan teknis tidak harus saling eksklusif. Bisa keduanya benar sekaligus. Orang Sumeria mungkin tidak memisahkan antara yang sakral dan yang fungsional. Arah yang bermakna secara kosmologis bisa sekaligus menjadi arah yang paling masuk akal secara teknis. Yang menarik adalah bahwa kita selama ini hanya membaca setengah dari kalimatnya. Kuil di puncak zigurat adalah yang paling sering disebut, tapi itu hanya bagian yang paling terlihat. Di dalam dan di sekitar zigurat, terutama di kompleks zigurat yang lebih besar seperti Eanna di Uruk dan kompleks Nippur, arkeolog menemukan gudang penyimpanan dalam skala besar. Ruangan-ruangan yang didesain untuk menjaga suhu dan kelembapan, menggunakan ketebalan dinding dan kedalaman penempatan untuk mempertahankan kondisi yang lebih stabil dari lingkungan luar. Ini adalah sistem penyimpanan pasif, tanpa refrigerasi, tanpa teknologi pendingin aktif, hanya arsitektur yang digunakan untuk memanipulasi kondisi termal secara pasif. Di kompleks-kompleks ini, artefak yang ditemukan menunjukkan penyimpanan biji-bijian, minyak, tekstil, dan material berharga lainnya. Zigurat bukan hanya tempat ibadah, ia adalah kombinasi antar bank, gudang, dan pusat administrasi yang semuanya terintegrasi dalam satu struktur. Dan ada argumen yang semakin kuat di kalangan arkeolog bahwa platform tertinggi zigurat juga berfungsi sebagai observatorium astronomi. Ketinggian yang signifikan di atas dataran banjir yang datar memberikan garis pandang yang lebih bersih terhadap cakrawala. Orientasi terhadap mata angin memudahkan penentuan arah untuk pengamatan matahari terbit dan terbenam pada solistik dan ekuinos. Para pendeta astronom yang tinggal di kompleks zigurat tidak hanya melaksanakan ritual, mereka mengamati langit dari platform yang dirancang untuk memberi mereka pandangan terbaik yang bisa dicapai dengan teknologi yang mereka miliki. Ada kecenderungan dalam cerita kita memahami peninggalan kuno untuk memilih satu penjelasan dan menetapnya sebagai kebenaran. Ini kuil, ini makam, ini observatorium, ini gudang. Tapi orang Sumeria tidak berpikir dalam kategori-kategori terpisah itu. Untuk mereka, tidak ada garis tajam antara yang sakral dan yang fungsional, antara yang religius dan yang teknis, antara tempat ibadah dan pusat administrasi. Zigurat adalah semua itu sekaligus, dan kemampuannya untuk menjadi semua itu sekaligus adalah bukti dari kecanggihan konseptual yang sangat tinggi, bukan keprimitifan. Zigurat Ur yang dibangun Ur-Nammu sekitar 2100 sebelum Masehi masih berdiri sebagian hari ini, 4000 tahun kemudian di padang pasir Irak Selatan, di bawah matahari yang sama yang membakar batu batanya ketika ia dibangun. Bangunan modern yang kita desain dengan perangkat lunak canggih dengan simulasi beban komputer, dengan material rekayasa yang dioptimalkan, kebanyakan tidak dirancang untuk bertahan 4000 tahun. Zigurat Ur bertahan bukan karena keberuntungan, bertahan karena orang yang merancangnya memahami dengan sangat baik masalah yang sedang mereka pecahkan. Material, beban, air, angin, dan waktu. Dan membangun solusinya dengan margin keamanan yang begitu besar, sehingga bahkan kerusakan 4000 tahun tidak bisa sepenuhnya meruntuhkan. Itu bukan iman yang membangun zigurat, itu pengetahuan, iman yang memberi alasan untuk memulai.